ke judulnya dulu, Sorewa, yang artinya masa depan. Langsung saja ke teksnya. Yamamoto-kun, Kawada-kun, Sato-kun wa onaji koko demashita. Soste ima, yang artinya Yamamoto-kun, Kawada-kun, Sato-kun lulus dari sekolah menengah atas yang sama. Dan kemudian sekarang Yamamoto Ichiro, boku wa ima chisai hikoshi no kaisha de hatarete imasu. Artinya, saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan kecil pindahan, yaitu jasa angkut. Tomodachi wa minna daigaku e ikimashita ga, boku wa daigaku de benkyou shitai koto ga mitsukarimasen deshita. Artinya, teman-teman saya semua pergi ke universitas, tetapi saya tidak menemukan hal yang ingin dipelajari di universitas. Daigaku e itte mo imi ga nai to omoimashita. Artinya, saya berpikir bahwa meskipun saya masuk ke universitas, itu tidak ada artinya. Hataraite jibun no okane de suki na koto o shitai desu. Artinya, saya ingin bekerja dan melakukan hal-hal yang saya sukai dengan uang saya sendiri. Dokoka gaikoku e ikitai desu. Artinya, saya ingin pergi ke luar negeri, ke suatu tempat. Iro-iro keiken shitara honto ni shitai koto ga mitsukaru to omoimasu. Artinya, jika saya sudah mengalami berbagai hal, saya pikir saya akan menemukan apa yang benar-benar saya ingin lakukan. Kawada Satoru, Fuji Daigaku de Keizai o benkyou shite imasu. Itu berarti Kawada Satoru sedang belajar di jurusan ekonomi di Universitas Fuji. Honto wa keizai no benkyou yori ongaku hou ga suki dakara. Musician ni naritai kedo. Itu artinya sebenarnya Satoru itu lebih suka bermain musik daripada belajar ekonomi. Makanya dia ingin menjadi musisi begitu. Demo ryoshin ga shourai o kangaetara daigaku o denai kereba naranai to imashita. Tapi karena orang tuanya berkata harus memikirkan masa depan, maka dia si Kawada Satoru harus lulus kuliah gitu. Boku mo ikura suki na koto o shite mo antei shita seikatsu ga dekinakattara shiawase ni naru koto wa dekinai to omoimasu. Jadi si Satoru juga berpikir kalau meski melakukan apa yang dia suka, belum tentu dia akan hidup stabil, maka dia juga belum tentu bahagia gitu. Sato ken koko deru toki ryoshin to kenkao shimashita. Jadi di sini artinya yaitu saat lulus SMA, saya bertengkar dengan kedua orang tua saya. Dan selanjutnya ada boku wa genki dai ni haite suki na engeki yo suru to imashita. Dengan arti saya mengatakan bahwa saya ingin masuk kelompok teater dan memainkan peran yang saya sukai. Jadi Sato Ken ini bertengkar dengan kedua orang tuanya karena pengen masuk kelompok teater yang Sato Ken ini sukai. Oke, selanjutnya ada bacaan Ryoshin wa daigaku e ikanakereba naranai. Engeki de seikatsu suru koto wa dekinai. Sorai kitto kokai suru to imashita. Yang artinya, orang tua saya berkata bahwa kalau saya tidak pergi ke universitas, saya tidak akan bisa hidup di dunia teater. Dan saya pasti akan menyesal di masa depan. Selanjutnya ada boku wa uchiyo dette
Ima hitori de seikatsute imasu. Yang artinya saya keluar dari rumah dan sekarang saya hidup sendiri. Terus, oyakara okane o moratte imasen. Yang artinya saya tidak menerima uang dari orang tua lagi. Dari orang tua. Terus, seikatsu wa kurui desu. Yang artinya hidup itu sulit. Demo shitai koto ga arimasu kara kurui kutemo gambarimasu. Yang artinya tetapi karena saya punya hal yang saya lakukan meskipun sulit, saya tetap akan berusaha. Seperti itu untuk pembacaannya. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan dari bacaan tersebut secara singkat dengan sebuah cerita. Cerita ini menyajikan pilihan hidup 3 sahabat setelah mereka lulus dari SMA, yaitu Yamamoto Ichiro, Kawada Takeru, dan Sato Ken. Yang pertama ada Yamamoto Ichiro dengan kisah mencari pengalaman. Pilihan hidup yang dia pilih memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung bekerja di perusahaan pindahan atau moving. Dan alasan dia adalah dia belum menemukan hal yang ingin dia pelajari dan merasa kuliah tanpa tujuan itu sia-sia. Tujuan dia itu ingin bekerja keras, menggunakan uangnya sendiri untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, dan pergi ke luar negeri. Ia percaya bahwa dengan mengalami berbagai hal, ia akan menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Jadi intinya si Yamamoto ini mengutamakan passion dan pengalaman di atas jalur tradisional. Yang kedua ada Kawada Takeru, dia memilih stabilitas. Pilihannya melanjutkan ke Universitas Fuji dan mengambil jurusan ekonomi. Sebenarnya ia lebih menyukai musik dan ingin menjadi musisi, tapi orang tuanya mengatakan ia harus lulus universitas di masa depan. Kawada setuju bahwa melakukan hal yang dia sukai tidak akan membawanya pada kebahagiaan jika ia tidak memiliki kehidupan yang stabil. Jadi intinya dia mengorbankan passion demi stabilitas dan keamanan finansial. Yang ketiga ada Sato Ken. Dia berjuang untuk passion lalu mengalah. Pilihan awal dia ingin fokus pada kendo dan melakukan drama atau teater yang dia sukainya setelah lulus SMA. Namun ia bertengkar dengan orang tuanya. Orang tuanya bersikeras ia harus pergi ke universitas dan mengatakan bahwa tidak mungkin mencari nafkah dari drama atau teater. Dan keputusannya adalah dia akhirnya mendengarkan perkataan orang tuanya. Lalu ia keluar dari rumah dan membantu pekerjaan orang tuanya. Kondisi saat ini dia hidup menyenangkan karena sudah mandiri secara finansial. Namun ia juga merasa kesulitan karena masalah masa depan yang belum terselesaikan. Intinya dia itu kisah perjuangan antara passion dan tuntutan orang tua yang berakhir dengan kompromi pahit. Kesimpulan dari tema utama cerita ini mengeksplorasi tema universal mengenai pilihan masa depan dan konflik antara passion dan stabilitas hidup. Ketiga sahabat ini menunjukkan 3 respon berbeda terhadap pernyataan tentang apa yang membuat seseorang bahagia di masa dewasa.